Ya, terima kasih Anda masih bergabung di iTalk. Kita masih membahas tentang kekerasan seksual, khususnya yang menimpa anak-anak, serta Perpu yang dirilis pemerintah yang sedikit banyak mengundang kontroversi. Kita juga akan membahas mengenai pernyataan-pernyataan yang sudah dikemukakan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Kali ini bersama dua orang tamu saya berikutnya, ada Mas Susanto, Wakil Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia, dan Dr. Boyke Dianugraha. Apa kabar, Bapak-Bapak? Baik. Alhamdulillah sehat. Pada dasarnya setuju ada pemberatan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dokter, sangat setuju. Anda apa lagi ya? Tentu ya. Persoalannya apa buat Anda, Dok? Persoalannya apakah tepat pemberatannya itu berupa kebiri? Kenapa? Kenapa kalau menurut pandangan Anda sebagai seorang dokter apa yang menjadi masalah? Enggak, karena kalau kita itu melihat manusia itu, dia kan yang sakit kan jiwanya, dia yang sakit kan otaknya. Lalu kebiri kita sakiti lagi fisiknya. Itu sudah bertentangan dengan rasa kedokteran ya, sumpah dokter. Karena dokter itu memang disumpah bahwa kalau ada seseorang yang bertemu dengan dokter, harus orang itu menjadi lebih baik. Kita tidak boleh menyakiti. Tapi orang itu ancaman buat orang lain. Tapi kan ancaman itu kan bisa pertama direhabilitasi dan bisa diobati dengan berbagai macam cara. Tidak harus kita menyakiti. Apakah mengobati harus dengan menyakiti? Seberapa sakit? Jelas sakit. Yang pertama, dia akan mengalami berubah menjadi perempuan. Serius? Payudaranya bertambah ginekomastia. Kemudian tulangnya akan menjadi keropos. Kemudian otot jantungnya tidak akan mampu lagi memompa jantung. Kemudian juga otot-ototnya melemah, dia akan menjadi bungkuk. Kemudian resisten insulin, dia akan mengalami diabetes yang didapat. Kemudian itu secara fisik. Kemudian akhirnya dia akan mengalami depresi dan melakukan bunuh diri. Apakah itu tidak menyakiti? Bu Susanto? Ya, pertama yang harus kita lihat bahwa Perpu 1 2016 itu adalah Perpu Perlindungan Anak. Jadi jangan hanya perspektif kita pada kebiri, gitu ya. Karena putusan terhadap kebiri ini nanti akan diputuskan oleh pengadilan apakah seseorang yang menjadi penjahat seksual itu perlu dikebiri atau tidak, atau kemudian hanya dihukum katakanlah kurungan, atau mungkin jangan-jangan misalnya chip atau publikasi identitas misalnya. Nah, jadi sebenarnya ini berdasarkan assessment. Kalau memang dimungkinkan seseorang itu tepat dikebiri, maka pengadilan akan memutuskan dikebiri. Tetapi kalau seseorang ternyata ada faktor eksternal, katakanlah misalnya masalah kejiwaan, yang memungkinkan ini tidak efektif untuk dikebiri, maka dimungkinkan dilakukan rehabilitasi terhadap psikologis. Jadi ini bukan tunggal, tetapi ini adalah opsional. Secara keseluruhan hampir tidak ada yang menolak pasal-pasal lain. Begitu ya, Dok ya? Selain soal kebiri itu tadi. Iya, hampir semuanya nggak masalah kok. Asal jangan kebiri, karena kebiri itu bertentangan secara etika, ya, dan bertentangan dengan sumpah dokter. Karena kita tidak boleh menambah sakit, menambah beban lagi. Sakitnya di jiwa, dibebannya di fisik. Apa misalnya bedanya kebiri ini dengan katakanlah aborsi? Aborsi itu kan kita melakukan aborsi kalau kondisi si ibu itu gawat. Kalau dia hamil misalnya, dia hamil, ternyata hamilnya itu akan membunuh si ibunya karena dekompensasi kordis, karena sakit jantung. Nah, kita boleh melakukan itu karena kita menyelamatkan nyawa ibu itu. Kita tidak bisa menganalogikan kita boleh melakukan kebiri demi menyelamatkan masa depan mungkin puluhan anak-anak lain yang ada di sekeliling orang itu. Apakah dengan dikebiri sudah pasti dia itu akan ketika lepas lagi sudah tidak akan memperkosa lagi? Tidak bisa dijamin. Maksud Anda? Stigmanya kan tetap tidak sembuh. Keinginan memperkosanya sampai orang kan, tadi saya membaca Ibu Khofifah mengatakan dianya sendiri sampai sadar, kok saya dikebiri aja deh karena saya itu kalau ngelihat anak-anak pasti memperkosa. Itu tidak bisa sembuh. Dia itu psikopat. Tapi kan tidak ada tindakan hukumnya kalau sudah dikebiri, katakanlah. Karena tidak mampu. Loh, dia bisa menggunakan alat lain, cangkul, dia bisa menggunakan botol, dia bisa menggunakan. Anda ingin mengatakan bahwa perkosaan tidak semata-mata penetrasi alat kelamin. Kan yang kalau sudah orang berniat, biarpun dikebiri, dia bisa menggunakan alat yang lain dan itu juga berbahaya. Kenapa dipaksakan ada pasal kebiri menurut Anda?
Ya, ini kan sebenarnya bukan tunggal ya, bukan hanya Indonesia misalnya yang kemudian menginisiasi terkait dengan kebiri ini. Kalau kita lihat misalnya beberapa negara yang katakanlah misalnya sebagai negara kambium demokrasi sekalipun, katakan Australia, kemudian Amerika, Swedia, dan juga beberapa negara lain, tampaknya memang efektivitas itu ada misalnya. Misalnya di Swedia dari 40% kemudian dengan adanya kebijakan kebiri menjadi 5%. Misalnya. Inggris juga turun, meskipun memang polanya berbeda. Apa yang berbeda? Kalau di Korea Selatan memang sifatnya mandatori berdasarkan putusan pengadilan, betul. Tetapi kalau di Australia, kemudian di California, kemudian di Inggris memang kecenderungannya adalah kecenderungan opsional. Kalau seseorang memungkinkan voluntary. Dan itu pun berdasarkan katakanlah kesediaan mereka. Artinya sepertinya itu sudah melewati proses restorasi, berbincang secara intensif dengan para psikolog, disarankan seperti itu, baru kemudian secara kerelaan. Ya begitu. Tetapi harus ingat begini. Tidak semua orang yang punya katakanlah keliaran perilaku seksual itu kan belum tentu mau. Persoalannya adalah ketika seseorang memang berdasarkan asesmen psikologis sangat berbahaya bagi anak, maka sebenarnya pola-pola mandatori sebenarnya bisa dimungkinkan sebenarnya. Kalau bicara misalnya, apakah efektif kemudian keluar dari penjara kemudian nggak mengulang lagi misalnya. Nah, kalau perspektifnya adalah pelanggaran HAM, orang masuk penjara itu kan sebenarnya juga dibatasi kebebasannya. Tetapi kemudian kalau orang kemudian di penjara, keluar dari penjara misalnya, apakah efektif perubahan perilakunya? Jangan-jangan keluar penjara kemudian... tapi masalahnya hukuman-hukuman yang lain, biarpun melanggar HAM sampai hukuman mati sekalipun, karena hak hidupnya hilang, ada dalam konstitusi. Begini, bahwa hukuman badan, hukuman mati dalam konstitusi. Hukuman kebiri kan dasar konsiderasinya? Ya, begini. Pertama adalah hukuman tambahan memang dimungkinkan di dalam undang-undang kita, meskipun secara eksplisit memang tidak dimunculkan kebiri. Yang kedua, harus dilihat bahwa madhab HAM kita adalah madhab HAM pembatasan. Artinya kebebasan orang itu dibatasi oleh kebebasan orang bebas berbuat apa saja selama tidak dibatasi. Selama tidak dilarang. Harusnya memang HAM kita adalah HAM konstitusional. Karena kita undang-undang HAM kita 99 dan juga undang-undang dasar kita memang menganut madhab pembatasan itu, gitu ya. Artinya kebebasan HAM itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Terkait dengan kebiri, sebenarnya sifatnya mandatori bagi pelaku kejahatan seksual yang sudah memang sangat berbahaya melakukan menjadikan anak sebagai objek seksual. Saya kira memang itu adalah bagian dari pelindungan HAM yang sesungguhnya. Kalau dokternya nggak mau melakukan, mau nggak Anda? Kalau saya jelas tidak mau kalau melanggar sumpah dokter atau etika kedokteran. Atas nama hukum? Atas nama hukum saya tidak mau. Saya lebih takut sama Tuhan daripada sama hukum. Ya. Melanggar ya. Apalagi sebagai seseorang yang beragama pun menyiksa itu tidak boleh. Atas nama hukum dan undang-undang negara memerintahkan Anda untuk melakukan itu. Anda akan menolak? Saya akan menolak. Saya kira Dr. Boyke mungkin tidak sendirian. Gini, dalam struktur hukum kita, kode etik itu adalah di bawah hukum. Etik itu mengikat profesi, sifatnya adalah lokal. Sepanjang katakanlah hukum itu sudah memastikan bahwa itu sifatnya mandatori, maka kode etik itu akan harusnya... Artinya dokter yang menolak melakukan eksekusi, itu dia melawan bisa hukum. Bisa dipenjara. Potensi. Saya lebih baik dipenjara daripada saya harus melanggar. Kan buat apa lagi kita memenjarakan dokter-dokter ini? Ya, nggak begitu juga. Artinya kan bahwa kita harus proporsional. Bahwa kalau ini sudah diputuskan di dalam hukum, maka semua profesi hemat kami mengikuti hukum itu. Karena itu hukum itu kan mengikat pada semua. Sementara kode etik mengikat pada profesi tertentu. Satu hal. Tapi Anda sendiri kalau melihat dari perspektif korban, keluarga korban. Tadi kita dengar Bu Menteri berkali-kali bicara seperti itu. Anda tahu, dokter itu ketika dia menemukan dalam proses perang ya, keluarganya dibunuh oleh musuh. Tentara musuh. Kemudian si musuh itu tertembak luka. Dokter itu yang masih satu keluarga itu harus menolong.
Ya. Sumpah Anda emang harus seperti itu. Seperti itu. Jadi kita sangat prihatin dan saya juga sangat miris kalau melihat itu semua. Tapi untuk perlindungan korban, perlindungan keluarga itu memang harus diberikan dan itu memang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi kan kita tidak perlu membersihkan ruangan yang kotor dengan sapu yang kotor juga kan. Ketika Anda setuju ada dengan itu? Dengan segala macam pemberatan hukuman, bila perlu hukuman mati? Kalau saya dengan lebih setuju hukuman mati karena kalau hukuman mati dengan suntik kan Anda juga nggak mau nyuntiknya. Tidak dong, yang melakukan suntikannya bukan dokter kan, yang melakukannya orang lain kan, maksudnya bukannya dokter regu tembak ya kalau katakanlah hukuman mati dilakukan dengan cara suntik dan itu dilakukan oleh dokter, belum tentu juga Anda mau kalau begitu. Ya. Jadi Anda ini seolah-olah melihat bahwa dokter ini bebaskan dari persoalan itu biar polisi yang melakukan atau aparat hukum dan dokter tidak menjadi bagian dari upaya ini? Karena dokter itu mempunyai sumpah untuk menyembuhkan dan tidak menyakiti, mengurangi beban pasien. Itu sudah terpatri dari sejak dia masuk sekolah semester 1 sampai dia jadi dokter. Spesialis, subspesialis itu sudah ditanamkan betul. Jadi kita tidak bisa artinya mengatakan bahwa kamu harus ini karena ini perintah. Nah, kalau kita di tentara mungkin saya juga tidak. Ini perintah. Kamu mesti tembak. Jadi kalau dokter tentara mungkin boleh gitu ya? Saya tidak mengatakan demikian. Ya, tapi artinya bahwa kita tidak ini dan yang masih banyak pertimbangan itu adalah juga hati nurani. Bertentangan nggak sih? Pertimbangan-pertimbangan dengan hati nurani itu jauh. Masa tidak bertentangan ngelihat korban yang sudah sedemikian menderita, keluarganya yang sudah. Tapi apakah satu-satunya? Apakah kita dengan melihat kayak gitu juga kita harus membalas dendam dan kemudian kita melakukan? Anda melihat ini seolah-olah hukuman yang bersifat balas dendam. Dibalas mata, gigi dibalas gigi, nyawa dibalas nyawa. Kalau saya sih masih melihatnya seperti itu gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan pada dokter gitu. Untuk bersikap seperti itu nggak bisa. Kalau mereka yang minta? Tahan dulu sejenak. Kita akan bahas lagi soal itu, Pak Susanto, Pak Dr. Boyke. Kita akan kembali membahas mengenai kontroversi Perpu kekerasan seks, pelindungan anak yang terkait dengan kekerasan seksual. Sesaat lagi usai jeda pariwara.